kita di Kino Podcast. Pertama-tama kenalin nama aku Silmi. Di sini aku akan membawakan podcast ini dan podcast kali ini kita akan membahas tentang produksi film pendek yang diproduksi oleh MM Kino Club UNY pada tahun 2022 ini. Nah, film pertama itu ada film yang berjudul Dusner dan di sebelah saya ini sudah ada filmmaker dari film Dusner itu sendiri. Nah, teman-teman selanjutnya pasti penasaran banget kan kayak bagaimana sih proses pembuatan film itu sendiri, terus kayak alasan film ini diproduksi dan sebagainya. Jadi kita langsung aja nih berkenalan dengan filmmaker itu sendiri. Pertama mungkin dari Mas Ucup sebagai apa? Halo teman-teman, aku di sini sebagai sutradara. Halo sobat-sobat Kino Podcast, kenalin aku Uje. Di sini aku selaku produser. Oke, selanjutnya kita mau tanya nih, film Dusner ini sendiri ya. Film Dusner ini sendiri itu lahir atau latar belakang ceritanya ini seperti apa sih? Kenapa film Dusner ini harus diproduksi oleh MM Kino Club? Mungkin saudara bisa menjawab. Oke, jadi latar belakang mengapa tim atau aku sendiri mengambil film Dusner ini. Disclaimer, Dusner sendiri ini yaitu bahasa daerah dari salah satu daerah terpencil di Papua. Itu ada bahasa Dusner yang dimana bahasa Dusner sendiri ini penuturnya udah tidak ada, mungkin dikatakan. Bisa jadi kalau kalian cari di Google juga itu udah, bahkan bahasa Dusner sendiri ini dikatakan sebagai bahasa setan dikarenakan penuturnya udah ada dan penerusnya juga jarang sekali yang memakai bahasa itu sendiri. Jadi keresahannya itu sendiri, kita bahasa semakin punah, bahasa daerah Indonesia sendiri itu semakin kesini tuh semakin agak anak-anak muda, apalagi anak muda itu merasa malu memakai bahasa daerah, padahal kan itu kita harus tarikan, kita kembangkan begitu. Oke, berarti Dusner ini lahir karena keresahan Mas Ucup terhadap kelestarian bahasa Indonesia. Betul. Oke, kalau boleh tahu nih, mungkin dari produser dan produksi film Dusner ini prosesnya seperti apa ya? Mungkin dari praproduksi, develop naskah dan sebagainya, itu boleh diceritakan seperti apa? Mungkin ini ceritanya agak sedikit panjang, tapi coba saya ringkas. Itu ketika sebelum puasa itu ada info pengumuman festival film pendek berbahasa daerah punya Kemendikbud. Kemudian saya selaku humas dari MM Kino Club itu sendiri mencoba menghubungi pihak LPKA dan alhamdulillah pihak LPKA meng-ACC dan kita pengajuan dana dan mulai develop naskah itu dari sebelum bulan puasa ya, sampai Amin berapa syuting gitu ya, Amin 2 minggu atau Amin seminggu syuting baru naskah jadi dan lain-lain, karena kita percaya bahwa film yang bagus itu adalah yang naskahnya bagus gitu. Maka terutama pembimbing kami Mas Budi Topeng itu sangat menekankan bagaimana naskah itu berjalan dengan baik. Makanya ya sebenarnya proses yang paling lama di kami adalah di naskahnya. Setelah develop naskah, di lab cerita itu baru kita berani melakukan praproduksi meeting gitu. Jadi kalau secara produksi sendiri mungkin nggak terlalu banyak hantangan yang berarti ya. Walaupun ini pengalaman teman-teman pertama kali ya mungkin di MM Kino Club kita merasakan syuting outdoor di hutan, yang mana kita membawa tenda besar itu ukuran 16 meter itu ya. Rencananya kemudian mau tidur di situ, kemudian akses ke kamar mandi susah, harus melewatin sungai, kita harus menyeberangkan alat yang banyak, entah itu alat lighting, alat kamera, melewati sungai yang kalau hujan itu arusnya itu sangat deras ya. Itu tantangan yang sangat berkesan sih bagi saya ketika berproduksi. Oke, jadi itu juga sudah sedikit menjawab tentang tantangan dari pembuatan film ini ya. Oke, selanjutnya itu lokasinya di mana sih? Lokasi syuting? Lokasi syuting sendiri di Sleman ya, di Kecamatan Maguwoharjo. Itu secara tidak sengaja ya kita menemukan lokasi itu ya. Awalnya sih
kita mau menggunakan hutan Wonobobo yang ada di Gunung Kidul gitu kan, set hutan Papua. Nah kebetulan saya berkenalan dengan teman-teman dari Papua yang mana disarankan oleh teman-teman Papua untuk ada nih satu lokasi yang biasa dipakai teman-teman Papua untuk nongkrong, acara-acara adat, dan kebetulan setnya itu di pinggir sungai yang ya ada hutannya. Dan setelah kita cek lokasi sepertinya menarik, dan karena kita membangun Honai gitu ya, rumah adat Papua di situ, dan lokasinya sangat memungkinkan karena sangat dekat dengan kota, bahkan sangat dekat dengan kampus Amikom dan UPN dan juga UI ekonomi gitu ya. Bayangkan aja ketika di Gunung Kidul gitu kan, mungkin akan sangat susah. Alhamdulillah nemu hutan gitu ya. Alhamdulillahnya nemu hutan. Tapi itu salah satu tantangan juga ya, kita kan setnya harus Papua, hutan Papua Iya, gitu. benar sekali. Apalagi kita di Jogja yang harus Mencari ya, hutan. mencari hutan di seperti Papua itu salah satu tantangannya. Tapi untungnya kita mendapatkan bantuan. Dari teman-teman Papua. Terima kasih teman-teman Papua. Oke, terima kasih teman-teman Papua. Kita mendengar ada kata teman-teman Papua ini, berarti semua talentnya itu orang Papua ya? Karena dalam cerita ini menceritakan orang Papua gitu kan. Yes, betul sekali. Jadi di film ini sendiri ada pemeran utamanya ada dua, itu orang Papua, dan ada satu lagi itu yaitu dia cucunya penutur penutur terakhir bahasa dusun itu, dia juga orang Papua. Jadi semuanya orang Papua. Bahkan dari 3 suku yang berbeda-beda, ada yang dari Merauke, ada yang dari Wamena, sama Timika. ada yang dari Timika. Itu ujung sini kalau dibuka di Google Map tuh nggak akan ketemu jalurnya gitu. Oke. Sekarang dari sutradara nih, terkait dengan talent yang orang Papua itu ya, bagaimana sih proses membaca naskah reading gitu, dari reading terus sampai kayak treatment buat cerita ini untuk kayak cara komunikasi terhadap talent dan sebagainya itu gimana sih? Karena ini kan orang Papua ya, saya jarang kayak orang Jogja membuat film tentang orang Papua gitu kan. Ya, kita basicnya di sini Jawa terus tiba-tiba bikin kita orang Papua pasti sulit dong. Itu bagaimana sih? Oke. Jadi ini juga salah satu tantangannya, yaitu aku mencari-cari film-film Papua, film pendek Papua yang ditalentkan sama orang Papua sendiri. Jadi aku jarang melihat film-film itu sendiri. Jadi melihat talent yang bagus, biasanya kan orang-orang nyari talent itu ya dari film-film, dia udah berapa kali main film nih. Ternyata itu sangat susah mencari itu. Jadi kita lari ke agensi-agensi mencari, nanya-nanya mana nih ada talent Papua yang harus ini, dan memakai bahasa daerahnya itu sangat kesulitan banget begitu. Jadi untuk di readingnya sendiri, naskahnya itu kita dibuat full bahasa Indonesia dulu. Nah itu nanti untuk bahasa daerahnya diterjemahkan bahasa daerah, baru kita mengikuti talentnya begitu. Jadi yang kita pakai di ini itu bahasa Merauke, karena talentnya pas-pasan bahasa Merauke, jadi kami menggunakan itu. Sebelumnya kita mau memakai bahasa lain, tapi untuk bahasa lain talentnya tidak ada karena susah mencarinya. Kita dapatnya talent Merauke, jadi kita pakai bahasa daerah Merauke. Nah untuk proses readingnya sendiri ya, pertama karena saya mungkin punya basic di keaktoran gitu, karena saya di luar jadi aktor, nggak terlalu susah. Karena yang pertama talentnya alhamdulillah udah berpengalaman, asik itu, sebelumnya juga pernah main, bahkan ada sempat di situ karakter si Mures. Pertamanya ada kita dapat talent, tapi H-2 itu baru kita ganti talent lain, dikarenakan yang talent sebelumnya itu ya ada dari kami kayak kurang, baru diganti ada namanya Mas Rio. Alhamdulillah Mas Roni alhamdulillah 2 hari itu sangat pendek sekali, tapi diuntungkan dengan Mas Roni yang itu sangat membantu sih, soalnya 2 hari dengan panjang juga ininya skripnya.
itu sangat membantu. Readingnya nggak terlalu susah lah untuk dikarenakan aktor-aktornya udah berpengalaman. Begitu kita reading itu 2 kali, tapi itu agak 1 kali itu hampir 6 jam ke atas itu. Jadi dimaksimalkan sekali, dimaksimalkan gitu. Dalam produksi ini kalau kita melihat cerita tentang produksi ini sangat wah butuh effort yang besar sekali ya karena Ya. ya, Karena kita orang-orang Jawa ya, jadi kami harus ke sana, harus berproduksi sama mereka, harus berteman gitu. Jadi itu yang sangat yang buat album Kena Club lumayan unik tuh kita suka eksperimen ya, eksperimen. Ya. Suka bereksperimen gitu. Dulu kita filmnya Jawa terus nyoba nih film Sunda nih. ya. Film Sunda sutradaranya orang Papua. ya. Film Sunda sutradaranya orang Papua. Kemudian kita buat film berbahasa Bugis ya, kebetulan memang sutradaranya Bugis ya. Kemudian terakhir ini kita buat Papua yang sutradaranya orang Sunda kembali. Ya tapi overall berkat semua kerjasama dari semua tim dan juga cast-nya juga ya alhamdulillah bisa berjalan lancar. Kalau misalnya nggak dibantu dengan semua orang-orang baik, kita mungkin nggak bisa berdiri sendiri. Bahkan termasuk pembuatan Honai itu pun kita dibantu dari teman-teman Papua di asrama Bukit Bintang yang membantu membangunkan kita, apa Honai dan lain-lain. Kita sangat terbantu dengan orang-orang baik yang masih mau membantu. Oke. Tapi tadi kita belum dengar ya kayak cerita singkat atau sinopsis dari film ini. Tadi disebutkan ada Polres, terus ada rumah Honai. Ini ceritanya seperti apa sih? Mungkin bisa tahu sinopsisnya gitu. Spoiler. Mungkin cerita Spoiler. ini itu tentang 2 mahasiswa. Yang satu ini dia mengerjakan skripsi itu tentang penelitiannya bahasa, tapi yang pertama dia menggunakan bahasa yang dimana bahasa itu ya umum dipakai di semua orang. Ternyata pas dia ini ke dosennya ditolak dikarenakan ini bahasa yang udah aman, jadi bahasa yang udah nggak harus diteliti. Jadi begitu dengan keresahan itu mahasiswa itu mencarilah di referensi, ternyata dapat bahasa Dusner dan itu dikatakan juga bahasa mitos, ada bahasa setan gitu. Padahal ternyata itu di sana ternyata bukan bahasa setan, dikarenakan penuturnya tidak menurunkan bahasa itu, makanya habis langsung dia menelitilah bahasa tersebut, bahasa Dusner tersebut ke hutan sambil mengajak temannya sekalian bikin konten YouTube, yaitu temannya ini ada di Smores itu, yaitu dia YouTuber. Jadi sekalian untuk mendokumentasikan penelitian ini dia membawa temannya Mores ke dalam hutan mencari penutur terakhir gitu. Jadi bagaimana nih kelanjutan dari ceritanya? Kalau misalnya mau nonton gimana nih caranya? Nah mungkin bisa doakan saja nanti kita menang ya, nanti bakalan ada screeningnya mungkin ya dari Kemendikbud ya. Mungkin aku sedikit menambahkan Mas Yusuf ya, latar belakang yang selalu dari teman-teman Kina Club itu lakukan adalah kita membuat film based on issue. Jadi semua film yang kita buat adalah berdasarkan kejadian nyata. Jadi nggak asal fiksi yang ya udah fiksi, tapi ada latar belakang yang melatar belakangi ya. Salah satunya memang bahasa Dusner itu bahasa yang sudah punah, yang mana dulu itu dikatakan sebagai bahasa setan ya. Mungkin ini agak sedikit sensitif ya, karena memang perkataan yang kalau teman-teman bisa buka di Google itu dikatakan oleh pendeta. Kita mengatakan bahwa ini bahasa setan. Ya terlepas dari intrik politik dan lain-lain, ternyata itulah yang menyebabkan bahasa punah gitu. Ya seperti mungkin kalau teman-teman melihat di Malang ya, di Malang kenapa kok ada bahasa dibalik-balik gitu kan? Sam kan sebenarnya mas, kan bahasa dibalik-balik itu kan ketika masa penjajahan ya. Karena supaya biar orang-orang penjajah tidak tahu ya, apakah itu mungkin relate dengan ketika masa penjajahan di Papua yang mana bahasa daerah itu kan penjajah tidak tahu. Siapapun tidak tahu ya. Ketika dibilang bahasa setan dan orang-orang tidak mengajarkan kembali, itu menjadikan
bahasa ini punah. Nah, itu disebabkan oleh faktor luar yang wah ini bahasa setan sehingga orang tidak mau mempelajarinya. Sedangkan kita sebagai kaum muda, apakah iya bahasa kita bukan bahasa setan tapi kita tidak mau mempelajarinya dan melestarikannya gitu kan. Nah, maka dari itu ayolah kita melestarikan bahasa-bahasa daerah kita gitu. Kita dukung dong program Kemdikbud gitu kan ya. Oke. Berarti ini intinya tentang pelestarian bahasa. Pelestarian bahasa, benar. Jadi ini kita sepertinya sudah ada di penghujung acara ya. Karena diskusi tentang film itu tidak akan bisa berakhir dalam 20 menit, 3 menit, tapi bisa berhari-hari ya. Kalau misalnya teman-teman besok misal mau diskusi lebih panjang, mungkin bisa langsung ketemu orang ini ya, orang dua ini. IG-nya UJ_nya 4 kali ya. Ucup apa aja? Yusuf Hai. IG-nya 2 ya? Ya. AI. Nanti bisa dibuatin pop-up-nya ya. Ya. Oke. Terakhir banget harapan yang mungkin dari film ini harapannya apa sih ke depannya gitu? Dari distribusinya mungkin atau dari pesan-pesan yang ingin disampaikannya seperti apa? Coba dulu. Kalau film ini sih harapan kami sih bisa memenangkan beberapa kompetisi dan juga bisa diterima di masyarakat dan juga bukan hanya dinikmati secara visual ya. Karena kami percaya film adalah media untuk penyaluran inspirasi. Jadi saya berharap kami dari tim MM Kino Club di produksi Dusner ini berharap film ini dapat memotivasi banyak orang bisa mengambil pelajaran terkait pelestarian bahasa karena yang memang pesan yang ingin kami sampaikan adalah yuk lestarikan bahasa. Kalau dari aku sendiri, efek ini mungkin lebih ke anak-anak muda yang dimana ayolah kita bikin catatan bahasa mungkin biar ya kalau kita tidak bisa menurunkan kita ada catatannya, ada arsipnya tentang bahasa tersebut. Apapun itu bahasanya, ayo kita anak-anak muda yang mungkin lebih kreatif ya kita tulis di buku ataupun mungkin kita udah sekarang berbasis online semua ya mungkin bisa kita buat aplikasi bahasa daerah kita sendiri ya minimal itu gitu kan ya mungkin sama anak muda jangan malu kita memakai bahasa daerah kita sendiri. Kalau orang Jawa ngomong itu orang Jawa jangan hilang Jawa nih. Jadi jadi yalah kita anak-anak muda jangan malu aja untuk memakai bahasa daerah karena itu salah satu harta karun bangsa Indonesia karena daerah-daerah lain sangat susah untuk bahasa daerah sendiri gitu. Oke, jadi itu dulu teman-teman semuanya. Untuk diskusi lebih panjang lagi mungkin bisa dihubungin via DM. Ya. Ya. Kalau ada screening datang mungkin di situ juga mengadakan Q&A. Bisa besok mungkin kolaborasi screening dan sebagainya mungkin kita bisa lakukan diskusi lebih lanjut terkait film ini. Oke, sekian dulu teman-teman, kita ucapkan terima kasih dan atas perhatiannya. Sampai jumpa di Kino Podcast selanjutnya. Kita dulu baru kamu.